Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Irma Revani dengan NIM A1C223011. Saya dari kelas R001 Pendidikan Matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait proyek yang sudah Ibu Feritiona Pasaribu MPD CIT berikan. Yang pertama itu ada soal dari kelompok 2 bagian C. Itu soalnya seorang pengunjung candi Muaro Jambi sedang mengelilingi candi-candi yang ada, di mana ia akan mengunjungi candi induk dengan lebar 11,32 meter dan panjang 11,4 meter. Perpindahan dimulai dari titik S, yaitu di 0,0. Di titik pertama S, pengunjung akan bergerak ke titik kedua Q1, jarak antara titik pertama S ke titik kedua Q1 adalah 1 ditambah 1/2L. Dari Q1 berjarak 1 meter dari Q2. Q2 berada di sebelah kanan dari Q1, yang mana mengarah ke X positif. Titik ketiga, Q2 berada tepat di tengah-tengah lebar dari candi. Pertama, mengunjungi candi induk dimulai dari titik Q1 dan perpindahan seperti arkeolog dan kemudian kembali ke titik Q1. Lalu ia ke arah utara di mana utara mengarah ke Y positif dan ia akan berjalan sekitar 10 meter menuju Pandopo Candi Kembar dan mengelilingi pendopo Candi Kembar, di mana pendopo Candi Kembar memiliki lebar 0,1154 meter dan panjang 9 meter. Eh, jadi berapa total perpindahan yang dilaluin dan berapa jarak yang ditempuh dari titik awal ke tempat tempat pengunjung itu sekarang bila dalam koordinat X dan Y dan jarak tempuh yang dilalui oleh pengunjung. Yang B, tentukan berapa waktu yang diperlukan pengunjung untuk mengelilingi candi induk dan pendopo candi kembar dengan arah sesuai dengan arah yang ditunjuk faktor bila kecepatan pengunjung adalah 3 km per jam atau 50 meter per menit. Baiklah, sini saya akan menjelaskan melalui GeoGebranya. Baik, di sini saya akan membuatnya itu dimulai dari kita membuat titik S, yaitu nilainya itu 0,0 di sini titiknya. Kemudian kita membuat slider A-nya yaitu dari 0 sampai 10 nilainya, slider B-nya yaitu nilainya 1 sampai 10. Yang kemudian kita buat slider C-nya juga dengan nilai 12,32 sampai 20, slider D-nya 12,4 sampai 20. Selanjutnya kita memasukkan nilai B1 yaitu A 1/2C. Itu hasilnya 0,616. Ini di sini. Kemudian kita menambahkan slider E dengan nilai 0 sampai 12. Tentunya kita memasukkan nilai P1-nya di sini itu A kali 1/2E. Itu sama dengan di 0,6 titiknya. Di sini titiknya 0,6. Selanjutnya kita memasukkan nilai A1-nya, vektor SP1, itu 0,6. Ini. Selanjutnya kita membuat slider F-nya yaitu 0 sampai 1. Selanjutnya lagi kita memasukkan nilai P2-nya sama dengan F kali 1 ditambah 1/2C. Itu nilainya 1,716. Selanjutnya kita memasukkan nilai B-nya. B1 sama dengan vektor Q1, P2, yaitu nilainya 1, 1. Selanjutnya kita membuat slider G-nya di titik 5,6 sampai 11,32. Selanjutnya kita memasukkan nilai Q2, yaitu A ditambah 1,1 ditambah 1/2C. Ini nilainya. Selanjutnya kita membuat Q3-nya dan Q4. Itu sama pembuatannya. Ini. Selanjutnya kita membuat C1 vektor Q2 di koma P3, itu nilainya 0 min 0,56. Selanjutnya lagi kita membuat Q4-nya dengan rumusnya B tambah D, B tambah C. Ini hasilnya, ini titik Q4-nya. Lalu kita membuat slider H
dari selanjutnya 0 sampai 11,4. Selanjutnya kita buat titik P 4-nya yaitu dengan rumus B ditambah H, B ditambah C. Ini nilainya. Selanjutnya kita membuat nilai D1-nya. Ini nilai ini dengan vektor Q2, P4 hasilnya ini. Selanjutnya kita membuat lagi untuk nilai Q5-nya. Ini hasilnya. Selanjutnya kita membuat slider I itu 0 sampai 11,32. Selanjutnya kita membuat nilai P5 sama dengan B ditambah D, B ditambah 1. Ini nilainya, hasilnya. Selanjutnya kita membuat E1 vektor Q4, P5 dengan hasilnya 0, min 12,32. Ini hanya kita membuat nilai dari Q6. Dengan B, yaitu 1,1. Selanjutnya kita membuat slider J-nya. Selanjutnya kita membuat P6 dengan nilai B ditambah J, B dengan nilai 1,1. Ini P6. Selanjutnya kita membuat F1-nya vektor Q5, P6. Ini hasilnya. Selanjutnya kita membuat P7 dengan hasil 1,7. Ini di sini. Selanjutnya kita membuat G1 dan I1. Ini poligon. Ini untuk menghasilkan ini dengan memasukkan rumus-rumus ini. Baik, ini hasil dari penjabaran soal yang pertama. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke soal yang kedua, yaitu dari kelompok 4 bagian C. Itu soalnya jembatan Batanghari 2 memiliki panjang 1.400 meter dan lebar 9 meter. Hitunglah hasil eh, luas permukaan jembatan tersebut. Jika diketahui jembatan tersebut memiliki panjang 1.400 meter, lebar 9 meter. Pertanyaan itu hitung luasnya. Aku balik lagi nih soalnya. Gak salah diketahui. Ini jelek ini yang sudah lebih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke soal yang kedua, yaitu di kelompok 4 bagian C. Hidup gak masih? Baik, di sini akan saya ya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan soal yang kedua, yaitu kelompok 4 bagian C. Itu soalnya jembatan Batanghari 2 memiliki panjang 1.400 meter dan lebar 9 meter. Hitunglah luas permukaan jembatan tersebut. Dengan menggunakan rumus persegi panjang, yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar, itu substitusikan nilai yang diketahui, yaitu luasnya 1.400 meter dikali 9 meter, yaitu hasilnya 12.600 meter. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lewat GeoGebra. Di sini saya akan membuat mulai dari buat titik A-nya, yaitu di titiknya 0,0 di sini. Selanjutnya saya membuat titik B-nya, yaitu di 1400,0 titiknya di sini. Selanjutnya saya membuat untuk titik C-nya itu di 1400,9. Selanjutnya saya membuat titik D-nya di 0,9. Selanjutnya saya menambahkan untuk Q1 poligon. Ini yang berwarna ungu. Poligon 1 ABCD dengan nilai 12.600. Dan nilai A-nya ruas garis AB
I1 itu 1400, yang kemudian B-nya ruas garis B, C, Q1 sama dengan 9. Artinya buat ruas garis yang C itu C, D, Q1 dengan nilai 1400. Kemudian untuk yang D itu ruas garis D, untuk menggabungkan ruas garis D, A, Q1 dengan nilai 9. Artinya saya masukkan nilai E-nya, titik A itu di 350,0. Di sini titik E. Kemudian saya masukkan nilai untuk F-nya itu 350,2 untuk nilai F. Nah, selanjutnya saya masukkan untuk nilai J-nya di titik D itu 0,2. Hanya saya masukkan untuk Q2-nya poligon eh, E, F untuk menggabungkan E, F, G, A itu dengan nilai 700. Kemudian untuk A1 sama dengan ruas garis untuk menggabungkan A, E, Q2 itu dengan nilai 350. Dengan selanjutnya nilai E dengan ruas garis untuk menggabungkan E, F, Q2 itu sama dengan 2 hasilnya. Kemudian F-nya itu ruas garis menggabungkan F, G, Q2 dengan nilai 350 dan G-nya dengan nilai 2. Selanjutnya saya masukkan nilai H-nya yaitu 1050,2. Selanjutnya saya masukkan nilai untuk nilai I. Di sini yaitu titik titik A yaitu 1050,0. Kemudian saya masukkan ketiganya poligon E, F, H, I yaitu dengan nilai 1400. Selanjutnya E1 dengan nilai 2, F1 dengan nilai 700, dan H nilai 2, dan I-nya 700. Kemudian sini saya masukkan untuk nilai J-nya di titik B itu 1400,2. Akhirnya saya masukkan Q4-nya poligon eh, menggabungkan I, H, J, B dengan nilai 700, B1-nya dengan nilai 350, H1 dengan nilai 350, I1 dengan nilai 2, dan J-nya dengan nilai 2. Ini selanjutnya saya masukkan untuk nilai K-nya di sini titik F1 dengan nilai 700,2. Selanjutnya saya masukkan untuk nilai L-nya itu titik C itu 700,9 untuk nilai L. Selanjutnya masukkan K, busur 3 titik F, LH yaitu 719. Selanjutnya di sini saya masukkan untuk nilai M-nya itu di titik A yaitu 70,0. Ini M-nya. Selanjutnya saya masukkan nilai N-nya itu di titik F, yaitu 70,2. Selanjutnya saya masukkan membuat titik 0, itu di titik A, yaitu 140,0. Ini titik 0. Lalu saya membuat T1 poligon, menggabungkan A, DM dengan nilai 70. Soalnya saya membuat A2 dengan nilai 70,03. Selanjutnya saya membuat G1 dengan nilai 70 dan M-nya dengan nilai 2. Ini saya mau masukkan lagi nilai T2-nya, poligon, M, N, 0 dengan nilai 70, dan M1-nya dengan nilai ini, dan N, O-nya. Ini saya masukkan titik P di di titik F dan nilai 140,2. Kemudian saya membuat key-nya di titik A dan nilai 210,0. Kemudian saya masukkan nilai T3 eh, poligon OPQ sama dengan 70. Q1-nya dengan nilai 70,03. Nilai P-nya itu 70 dan Q-nya itu 2. Selanjutnya masukkan R-nya yaitu di titik F itu 210,2. Titik R di sini udah memasukkan titik S-nya di sebelah R yaitu dari nilai 280,0. Kemudian memasukkan lagi titik T4 ini di sini misalnya itu Q1
itu dengan nilai 70,3, R-nya 70, S-nya 2. Kemudian masukkan T-nya di titik F di sebelah R dengan nilai 280,2. Kemudian masukkan T5-nya dengan nilai ini tersebut sampai 2, S1 dan T-nya. Kemudian itu masukkan nilai U di sini. Nilai U dengan titik A itu nilainya 1120,0. Selanjutnya memasukkan T6 dengan nilai 70, H2 dengan nilai 70, I2 dengan nilai 70,3 dan U-nya nilai 2. Kemudian masukkan nilai V di titik H1 dengan nilai 1197,2. Dan titik W di sini dengan nilai 1190,0. Kemudian masukkan T7 dengan nilai ini U1, V, dan W-nya. Kemudian masukkan nilai Z di titik H1 dengan nilai 1190,2. Ini Z. Kemudian masukkan A1-nya yaitu di titik A nilai 1260,0. Di sini letaknya. Kemudian masuk T8 dengan nilai ini 8 I, W1, dan Z1. Selanjutnya itu masukkan BI di titik H1 dengan nilai 1260,2. Kemudian C1 di titik A 1330,0. Kemudian masukkan nilai T9-nya, poligon A1, B1, C1 dengan nilai 70, dan C1 dengan nilai 2, D1 dengan 70,3, K1 dengan nilai 70. Untuk D selanjutnya masukkan nilai D1-nya itu di titik H1 dengan nilai 1330,2. Ini itu masukkan T10, poligon C1, D1, dan B dengan nilai 70. B2 ruas garis C1, D1, T10 dan nilai 2, D1 dengan nilai 70 dan L1 dengan nilai 70,0, 70,03. Dan inilah hasil visualisasi dari jembatan Batanghari yang sudah saya buat. Ini hasilnya bisa dilihat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan lagi ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu dari kelompok 6 bagian C, di mana itu soalnya jembatan Gentala Arasi di kota Jambi memiliki kabel penyangga yang membentuk segitiga siku-siku dengan tinggi tiang penyangga 15 meter dan jarak dari dasar tiang ke ujung kabel di tanah sejauh 20 meter. Tentukan panjang kabel penyangga tersebut. Nah, itu dengan memahami masalah. Ulang. Ini enggak payah. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke soal yang ketiga, yaitu soal dari kelompok 6 bagian C, di mana soalnya itu jembatan Gentala Arasy di kota Jambi memiliki kabel penyangga yang membentuk segitiga siku-siku dengan tinggi tiang penyangga 15 meter dan jarak dari dasar tiang ke ujung kabel di tanah sejauh 20 meter. Tentukan panjang kabel penyangga tersebut. Baiklah, saya akan menyelesaikan ini menggunakan GeoGebra. Sebentar. Hmm. Baik, di sini saya membuat nilai A itu perpotongan sumbu X dan sumbu Y itu 0,0 di sini titiknya. Selanjutnya saya menambahkan itu nilai B-nya yaitu
dengan titik sumbu Y yaitu di 0,15 di sini titiknya. Kemudian saya masukkan nilai C-nya itu di titik sumbu X dengan nilai 20,0 di sini. Dan selanjutnya saya masukkan nilai F-nya itu ruas garis A, B dengan nilai 15. Ini garisnya. Kemudian saya masukkan ruas garis G-nya itu di lebih jelas. Garis B, C itu dinilai 25. Kemudian saya memasukkan garis eh, wilayahnya, ruas garis C, A dengan nilai 20. Dan inilah eh, hasil visualisasi dari Gentala Rashi tadi. Udah, saya lanjut ke nomor selanjutnya itu soal nomor 4. Soal nomor 4 ini dari kelompok 7 bagian A. Di mana itu soalnya Ica dan teman-teman mengunjungi Candi Muaro Jambi. Mereka mengamati candi dan menyadari kemiripan bentuknya dengan kubus. Terinspirasi oleh bentuk tersebut, mereka memutuskan untuk membuat model kerangka kubus dari kawat untuk proyek sekolah mereka. Luas permukaan kubus yang ingin mereka buat yaitu adalah 1.350 cm kuadrat. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambarnya visualisasi dan analisis geometri bagaimana model kerangka kubus yang dibuat Ica dan teman-temannya. Yang kedua itu apa saja elemen-elemen penting yang perlu digambarkan oleh untuk merepresentasi kerangka kubus secara akurat dan berapa panjang kawat yang dibutuhkan Ica dan teman-teman untuk membuat kerangka tersebut. Ini saya akan memaparkannya dengan GeoGebra. Sebentar. Ini dari GeoGebra yang sudah saya buat. Di sini saya masukkan titik A-nya yaitu sumbu potong dengan nilai 0,0,0 di sini. Kemudian dengan masukkan rumus A, B, dan A ini akan membentuk kubus ini. Ini. Kemudian saya ini membuat teks ini dari sini. Sisipkan teks ini untuk membuat teks bagian-bagian kubus dan juga membuat teks ini. Berikut ini adalah titik sudut ini. Ups. Ini bagian-bagian kubus. Hmm. Selanjutnya, ini di sini hmm, ini saya membuat slider J. Nanti bisa kita centang ini yang bisa menghasilkan ini. Misalnya di titik A ini akan muncul titik A-nya, titik B akan muncul di situ titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Ini untuk titik sudutnya. Kemudian kita membuat slider J dengan nilai min 5 sampai 5. Berikutnya ini adalah rusuk pada kubus B, C, D, E, F, G, H. Ini untuk rusuknya. Ini saya contohkan kita ini dulu ya.
Nah, untuk rusuknya ini kita gini dia bakal muncul rusuk-rusuknya dan itu yang disebut rusuk kubus. Itu yang bisa kita sebut rusuk kubus itu adalah ini. Selanjutnya itu kita membuat leader W-nya itu dengan nilai min 5 sampai 5. Kemudian masukkan nilai A1 yaitu W dengan 1. Kemudian untuk kubus ini kita masukkan teks lagi. Kemudian kita membuat ini adalah bidang pada kubus. Ini bidang. Ini juga kita ingin melihat bidangnya. Ini. Nah, ini adalah bidang-bidangnya. Ini di sini bidang ADHE ini yang ditandain ini. Ini adalah bidang-bidangnya BCGH, CDHG, dan EFGH. Selanjutnya lagi kita membuat leader AB itu dengan nilai 1 itu adalah min 1 sampai 5. Kemudian masukkan nilai H1 dengan ruas E, B dan nilai 2,83. Kemudian kita memasukkan nilai I1 dengan ruas garis bukan G, A yaitu nilai 3,46. Kemudian kita membuat leader BC-nya dengan nilai 0 dengan nilai min 5 sampai 5. Selanjutnya kita sini adalah diagonal bidang pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ini diagonal bidangnya. Bisa kita lihat ini diagonal dari A, B, C, D. Kemudian ini diagonal dari A, B, F, E. Selanjutnya itu diagonal B, C, G, H. Dan diagonal A, D, H, E. Di sini letaknya. Diagonal bidang B, C, G, H. Dan diagonal E, F, G, H. Itu masukkan J1-nya itu ruas garis FA yaitu dengan nilai 2,83. A1 itu ruas garis B, H itu 2,83. Dan ini sampai ini kita membuat ruas garisnya. Hasilnya ini. Itu selanjutnya kita mencari bidang ruang. Di sini itu bidang ruangnya. Ini bisa dilihat perbedaan bidang ruang. Bidang ruang itu ada di tengah ini bidang ruangnya. Itu selanjutnya itu luasnya itu 6 S kuadrat yaitu 1350. Panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka kubus lebarnya itu adalah 6 kali S kuadrat yaitu 1350 sama dengan 6 kali S kuadrat 1350 per 6 sama dengan S kuadrat yaitu 225 sama dengan S kuadrat S sama dengan akar 225. S sama dengan 15 panjang kawat yang diperlukan yaitu 12 kali 15 yaitu sama dengan 180. Jadi panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka kubus adalah 180 cm. Inilah visualisasi yang sudah saya buat di GeoGebra. Jadi ini hasilnya ini sudah ada titik sudut, rusuk bidang, diagonal bidang, dan ruang bidangnya. Baiklah, sini saya akan melanjutkan ke soal yang terakhir.
Baik, di sini saya akan lanjut ke soal yang kelima, yaitu soalnya itu dari kelompok 9 bagian A. Di mana itu soalnya permukaan Ka'bah di Jambi berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 meter. Gunakan GeoGebra untuk membuktikan bahwa semua sisi Ka'bah itu memiliki panjang yang sama dan bahwa sudut-sudutnya adalah siku-siku. Setelah itu hitunglah keliling dan luas persegi ini. Baik, saya akan langsung jawabnya menggunakan GeoGebra. Baik, yang pertama saya membuat feeder A-nya yaitu nilai dengan nilai 1 sampai 10. Kemudian saya membuat untuk nilai A-nya itu 2,6 di sini titiknya. Kemudian saya masukkan untuk nilai B-nya itu adalah 12,6 di sini. Kemudian saya masukkan nilai F. Ruas garis A, B dengan nilai 10. Ini ruas garis dari A sampai B itu F-nya 10. Kemudian saya memasukkan nilai C-nya itu dengan nilai 2,-4 di sini. Kemudian saya masukkan G-nya ruas garis dari A sampai untuk menghubungkan A sampai ke C. Ini bukan A dan C ruas garisnya dan nilai 10. Di sini saya masukkan nilai D-nya itu adalah 12,-4. Kemudian membuat garis ruas garis H itu untuk menghubungkan C, koma D ini dengan nilai 10. Kemudian saya masukkan nilai I-nya untuk ruas garis D, B dengan nilai 10. Kemudian saya memasukkan nilai Q1 poligon untuk menghubungkan nilai A, B, C, D dengan nilainya 100. Untuk A1 untuk menghubungkan A, C, Q1 dengan nilai 10. Kemudian nilai B-nya itu ruas garis untuk menghubungkan B, A, Q1 dengan nilai 10. C-nya ruas garis C, D, Q1 dengan nilainya 10. Dan D ruas garis D, B, Q1 dengan nilai 10. Memasukkan nilai alfanya itu sudut C, A, B di sini letaknya. Itu dengan nilai sudutnya itu 90 derajat. Selanjutnya masukkan nilai betanya itu dengan sudut A, B, D itu dengan nilainya itu 90 derajat. Selanjutnya itu kita masukkan nilai gamma dengan sudut B, D, C dengan nilai sudutnya itu 90 derajat. Selanjutnya kita masukkan nilai sigma itu di sudut CDA dengan nilai 90 derajat. Ini sudut alfa, sudut beta, sudut gamma, dan sudut sigma. Dan inilah hasil visualisasi dari Ka'bah Jambi yang sudah saya buat. Baik, itu adalah hasil dari eh, presentasi saya, penjelasan dari 5 soal yang sudah diberikan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.